Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Zona Bisnis. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat rekor kenaikan laba yang fantastis tahun 2022, yakni sebesar 51,40 triliun rupiah. Laba sebesar itu melonjak 67,15% dari tahun 2021 yang tercatat sebagai laba tertinggi di antara semua perusahaan di Indonesia. Apa yang membuat kinerja BRI tetap solid di tahun sulit 2022? Dan mampukah BRI mempertahankan rekor kinerja positif itu di tengah gejolak ekonomi global 2023? Kita langsung saja membahasnya bersama Direktur Utama BRI, Bapak Sunarso. Pak Sunarso, bagaimana gambaran umum kinerja BRI hingga akhir tahun 2022 dan proyeksi di tahun 2023, Pak? Baik, terima kasih Jessica. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa seperti disebutkan tadi bahwa benar bahwa full year result selama tahun 2022 BRI mampu membukukan laba 51,4 triliun rupiah. Itu artinya tumbuh secara year on year 67,1%. Laba ini sudah barang tentu dihasilkan dari balance sheet yang sehat, di mana aset BRI secara grup telah mencapai 1.685,64 triliun rupiah, artinya tumbuh 11,2% secara year on year. Dan aset-aset itu sudah barang tentu dibentuk oleh liabilities yang merupakan kepercayaan masyarakat menempatkan dana di BRI, di mana masyarakat menempatkan dana di BRI mencapai 1.307,89 triliun rupiah, dan itu tumbuh 14,9%. Dan dana masyarakat ditambah modal dan lain-lain kemudian ditempatkan dalam bentuk kredit mayoritas. Dan kredit BRI selama 1 tahun mencapai 1.139,07 triliun rupiah dan itu tumbuh 9,2%. Dan mayoritas ya 84,74%, ya, saya ulangi lagi 84,74% kredit BRI itu disalurkan kepada segmen UMKM. Dan yang paling dominan, paling menonjol adalah kredit kepada segmen mikro, di mana kredit kepada segmen mikro tumbuh 13,9% mencapai 551,3 triliun rupiah. Dan kredit-kredit itu manage dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan NPL non-performing loan yang terus menurun, di mana kalau tahun 2021 NPL kita mencapai 2,82%, di tahun 2022 NPL kita turun menjadi 2,67%. Untuk bank yang fokusnya kepada UMKM dan kemudian kredit yang kecil-kecil dan banyak seperti itu, dengan NPL yang bisa dikelola di level 2,67% dalam situasi yang sebenarnya belum begitu kondusif, saya kira itu menunjukkan bahwa BRI benar-benar mengelola balance sheet-nya, mengelola asetnya, mengelola kreditnya dengan sangat prudent, dengan sangat hati-hati, dengan risk management yang memadai. Kemudian dari situlah kemudian juga ditopang oleh keberhasilan untuk memurahkan biaya dana, ya, melalui transaksi, melalui transformasi di struktur liabilitiesnya, struktur pendanaannya, maka BRI juga berhasil menurunkan cost of fund-nya menjadi 1,87%. Dan kemudian itulah yang menghasilkan pengelolaan balance sheet atau neraca yang sehat, menghasilkan profitabilitas yang maksimal, yaitu mencapai 51,41 triliun rupiah tadi. Sedangkan guidance yang bisa kita berikan untuk tahun 2023 ini, saya kira kita masih optimis ya bahwa kredit akan kita tumbuhkan di kisaran 10-12%, kemudian net interest margin mungkin kita akan manage di level 7,7 sampai 7,9%. Kemudian yang paling penting juga kita bisa mengendalikan cost of credit ya. Dan cost of credit ini akan kita manage di level 2,2 sampai 2,4%. Demikian juga NPL-nya mudah-mudahan kita bisa kelola NPL di level 2,6 sampai 2,8%, dan juga cost to income ratio kita pertahankan di level yang paling efisien selama ini, yaitu di 40 sampai 41,5%. Demikian guideline yang bisa kita berikan untuk tahun 2023 ini. Baik, Pak Sunarso, saat ini BRI menjadi perusahaan dengan laba tertinggi di Indonesia. Kami ingin tahu, Pak, apa yang menjadi faktor pendorong pencapaian rekor laba BRI ini sebesar 51,4 triliun rupiah tersebut? Jadi sebenarnya orang semua bertanya,
dalam situasi yang sebenarnya belum begitu kondusif. Iya, memang kita sudah boleh dikatakan pulih ya dari dampak dari pandemi, tetapi situasinya masih sangat menantang. Tapi kenapa BRI bisa berhasil membukukan laba yang begitu impresif ya, tumbuh 67%, dan mungkin bisa saya sampaikan bahwa keberhasilan ini terutama ditopang oleh keberhasilan BRI melakukan transformasi ya, terutama transformasi digital dan juga transformasi culture yang kita fokuskan untuk mentransform sisi liabilities di struktur pendanaan. Sehingga pada akhirnya BRI bisa menekan biaya dana yang sering disebut cost of fund ya, dan cost of fund kita tadi saya sebutkan bahwa 1,87% bagi BRI adalah cost of fund terendah selama ini ya gitu. Dan kemudian juga struktur pendanaannya kita perbaiki sehingga sekarang 66,7% dana BRI itu ditempati oleh dana murah yang sering disebut KASA, current account, saving account. Dan rasio KASA 66,7% inilah yang kemudian memperbaiki cost of fund kita yang tadi saya katakan menjadi 1,87%. Dan efisiensi di liabilities ini kemudian tercermin di bawah rasio BOBO kita, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional menurun ya menjadi 69,10%, kalau dibandingkan tahun sebelumnya 78,54%. Demikian juga cost efficiency rasionya menurun, artinya membaik menjadi 48,16%. Kemudian kalau dibandingkan sebelumnya 50,25%. Itu keberhasilan menekan biaya dana, ya, menekan biaya dana. Kemudian juga keberhasilan kita menekan biaya risiko kredit yang orang sering sebut sebagai cost of credit, dan cost of credit kita sekarang sudah menjadi 2,55% saja, dibandingkan tahun sebelumnya itu mencapai 3,78% ya sebelumnya. Jadi risk management kita perbaiki, restrukturisasi kredit kita jalankan dengan berpegangan pada kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh OJK, maka kemudian menghasilkan kualitas kredit kita membaik dan juga kemudian menghasilkan cost of credit yang menurun. Di samping itu, ada hal lain yang menurut saya signifikan pengaruhnya terhadap sumbangan terhadap laba ini, yaitu bahwa fee-based income kita itu naik signifikan. Dan selain naik signifikan pertumbuhannya, tetapi juga fee-based income kita itu juga porsinya terhadap total pendapatan itu naik. Dan itu dicerminkan bahwa selama 1 tahun 2022, itu BRI mampu mengumpulkan fee-based income 18,8 triliun rupiah, dan itu artinya tumbuh 10,16% secara tahunan. Sehingga fee income rasio fee-based income terhadap total pendapatan naik menjadi 11,37%. Dan kemudian dari mana saja fee itu di-generate? Antara lain dari keberhasilan kita melakukan transformasi di digital, terutama digitalisasi transaksi melalui super app kita yang kita sebut Brimo. Ya. Dan Brimo ini sekarang sudah dipakai oleh 23,85 juta user dan volumenya mencapai 2.669 triliun volume transaksi yang melalui Brimo ini. Kemudian juga ada hal yang menarik adalah bahwa ketika orang bicara digitalisasi, BRI melakukan digitalisasi, tetapi juga tidak meninggalkan nasabahnya yang masih harus disentuh, dilayani dengan layanan-layanan yang konvensional, dan kemudian kita datang dengan konsep hybrid bank melalui agen briling. Jadi agen briling sebenarnya proses bisnisnya adalah sudah digital, tetapi sentuhannya kepada masyarakat masih menggunakan metode-metode human touching gitu, dan kemudian itulah agen briling. Dan sekarang kita telah memiliki 627.000 agen briling, di mana volume transaksinya selama 1 tahun ini volume lewat agen-agen yang di warung-warung itu ya, dan itu ternyata luar biasa. Jadi orang bertransaksi lewat warung-warung itu menggunakan agen briling, itu ternyata 1 tahun volume transaksinya 1.297 triliun. Ya. 1.297 triliun dan menghasilkan fee-based income juga bagi BRI 1,4 triliun. Sedangkan fee-based income yang dinikmati oleh masyarakat sebagai agen, saya yakin tidak kurang dari 2 atau 3 kali lipat daripada yang diterima oleh BRI. Inilah bagian benar-benar dari sharing ekonomik yang dinikmati oleh BRI bersama masyarakat mitranya yang menjadi agen.
Baik, Jadi menarik sekali itu kira-kira Pak Sunarso. bisa kita sampaikan sebagai kontributor utama terhadap laba BRI yang sangat impresif. Oke, ini terkait dengan laba. Saya nanti akan bertanya Pak terkait dengan strategi yang disiapkan BRI untuk tahun 2023. Namun tahan dulu Pak Sunarso karena kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis, pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Zona Bisnis Metro TV. Pemirsa, saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama Direktur Utama BRI, Bapak Sunarso. Pak Sunarso, tadi kita sudah membicarakan terkait laba BRI di tahun 2022 dan juga sejumlah faktor yang mendorong. Saat ini pemirsa ingin tahu Pak, apa strategi yang telah disiapkan perseroan di tahun 2023, terutama dalam mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah melakukan berbagai simulasi dan saya bagi menjadi 4 kemungkinan. Jika ekonomi pulih, inflasi naik, dan kualitas pinjaman memburuk, maka strategi kita adalah melakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif, mempertahankan coverage rasio yang tinggi, dan tumbuh secara selektif, dan kita melakukan enhancement di credit risk model, kemudian loan portfolio guideline kita atur di moodnya moderate, dan juga kita melakukan optimalisasi write-off untuk meningkatkan recovery rate yang tinggi. Jika ekonomi pulih, tetapi inflasi juga terkendali, dan juga kualitas pinjaman membaik, maka kita loan portfolio guideline kita akan mengendor sebagai pedoman dan kita akan tumbuh secara agresif. Menurunkan coverage ratio untuk bagian dari tumbuh secara agresif dan kemudian melakukan optimalisasi write-off. Tetapi kemudian yang paling suram adalah ketika kalau kita misalnya ekonominya tetap stagnan dan kemudian inflasinya naik, kualitas kredit memburuk, maka kita harus tumbuh secara terbatas. Kemudian kita pengaturan loan portfolio guideline kita ketatkan dan kemudian mempertahankan coverage ratio yang tinggi sebagai bantalan kalau terjadi pemburukan. Dan kemudian kita lakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif, melakukan stress test dan lain-lain. Dan kalau ekonominya tetap stagnan, tetapi inflasinya terkendali, kualitas pinjaman membaik, maka kita akan tumbuh secara selektif dan kemudian mempertahankan coverage ratio tetap tinggi sebagai bantalan, dan kemudian kita lakukan monitoring kualitas kredit secara intensif dan melakukan simulasi serta stress test secara berkesinambungan. Demikian strategi kita. Baik, banyak sekali strategi untuk menghadapi perekonomian di tahun 2023. Terakhir Pak, ringkas saja bagaimana optimisme terkait penyaluran KUR di tahun 2023 Pak? Jadi KUR kita di tahun 2022 kita ditargetkan 257,39 triliun. Kita alhamdulillah sudah kita salurkan 252,38 triliun rupiah, artinya 98%. Di tahun 2023 kabarnya kita akan mendapat alokasi target 270 triliun dan ini akan kita laksanakan. Karena apa? Kita mampu menyalurkan target 270 triliun ini berdasarkan kapasitas engine BRI sehari kita bisa menyalurkan KUR sebanyak 1 triliun. Dan saya kira ini adalah kapasitas terbesar yang dimiliki oleh perbankan Indonesia dalam menyalurkan kredit kepada segmen mikro. Baik, kita akan tunggu Pak untuk realisasi di tahun 2023. Terima kasih Bapak Sunarso selaku Direktur Utama BRI sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis Metro TV.